Yang ingin saya tegaskan di sini pertama, bahwasanya rizki itu adalah pemberian Allah semata. Jadi memang itu Allah yang kasih. Baik kepada muslim, non-muslim, orang taat maupun orang durhaka. Semua Allah kasih rizki. Rizki secara bahasa itu maknanya adalah al-ata, pemberian. Dunyawiyan kana am ukhrawiyan. Baik pemberian itu berupa pemberian duniawi. Kita kadang sering bahas rezeki ini urusannya fokusnya ke duniawi, harta. Harta semata. Memang di dalam kitab-kitab fikih kalau kita bicara rezeki itu kaitannya memang dengan gaji, dengan duit. Secara bahasa rezeki itu bisa juga ukhrawiyan, diberikan hal-hal yang akan membuat kebahagiaan di akhirat kelak. Misalnya ada doa Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah berikan kepada kami rizki berupa akhir kehidupan yang baik. Atau apa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahi ilmu kami dan rizkikan kepada kami kefahaman dalam belajar. Dikatakan warzuqni, maknanya al-ata, pemberian. Warizqu aidan ma yasilu ilal jaufi wa yutaghazza. Rizki itu juga secara bahasa bermakna apa yang sampai ke dalam rongga tubuh. Berupa makanan yang dimakan. Itu rizki juga. Wa yutaghazza bih. Kemudian yang poin berikutnya, rizki itu beda dengan kepemilikan. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau kepemilikan, hiyazatus syai', penguasaan terhadap sesuatu, bi kaifiyatin minal kaifiyat, dengan tata cara, allati ajaza syar'u, yang dibolehkan oleh syariat, hiyazatal mali biha, untuk menguasai harta dengan cara tersebut. Jadi kalau pemilikan itu bagaimana menguasai suatu barang, tapi dengan cara yang dibenarkan syara'. Oleh sebab itu, kalau rizki ini tidak ada sebab-sebabnya. Sebabnya apa ya? Sebabnya Allah kasih itu aja. Allah beri. Tapi kalau kepemilikan itu ada sebab-sebabnya. Bekerja, waris, yang sudah kita bahas kemarin ya. Itu sebab-sebab kepemilikan. Terus kepemilikan seseorang itu tidak mesti jadi rizki orang tersebut. Jadi orang bekerja itu sebab dia memiliki harta. Tapi setelah harta itu dimiliki, itu belum tentu jadi rizki dia. Bisa jadi itu rizki anaknya, rizki istrinya, rizki temannya yang diambil dari dia. Jadi itu kepemilikan itu berbeda dengan rizki. Kadang orang salah kaprah dalam artian rizki itu sebabnya banyak. Padahal rizki itu ya karena Allah kasih. Tapi kalau kepemilikan itu memang ada sebab-sebab yang Allah berikan. Sehingga kalau kita melakukan itu menjadi jalan bagi kita untuk memiliki sesuatu. Walaupun yang kita miliki itu nanti bisa jadi rezeki orang lain. Nah, usaha baik halal ataupun haram itu bukanlah sebab dari datangnya rizki. Usaha itu cuma kondisi yang kadang menghasilkan, kadang justru membangkrutkan. Enggak dapat rizki berupa harta, justru habis itu. Apa dalilnya kok kita katakan Allah semata yang memberikan rizki? Itu banyak ya. Di dalam surah Yasin misalnya Allah katakan, anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah dari apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Jadi siapa pelaku rozako? Rozako pelakunya adalah Allah, fa'ilnya Allah. Jadi yang ngasih rezeki itu Allah.
Kemudian Al-Baqarah ayat 60, kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah kalian dari rizkinya Allah, pemberiannya Allah. Al-An'am juga gitu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Termasuk di dalam surah Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan juga kalian. Jadi kalau khawatir anak-anak itu nanti miskin, yakin Allah yang ngasih rezeki mereka. Khawatir kita terbebani anak-anak, yakin juga Allah yang ngasih rezeki kita. Ayat-ayat ini dan yang lain menunjukkan bahwasanya rezeki itu ya Allah yang ngasih. Nah, manusia ketika dia sudah menguasai harta, maka sesungguhnya dia telah mengambil rezekinya. Jadi kalau tadi ada sebab kepemilikan, dia sudah kuasai harta itu maka menjadi rezekinya. Baik dia manfaatkan atau belum. Dan ketika seseorang ketika diambil harta itu darinya, maka tidak bisa dikatakan rezekinya telah diambil. Misalnya Ustadz Azam nih dapat gajian, sudah masukkan dompet, ya itu berarti rezekinya Mas Azam. Terus ada ternyata orang lain mencopetnya. Mencopet dari Mas Azam. Dompetnya hilang. Itu bukan berarti rezekinya Mas Azam diambil orang, bukan. Tetapi ya bal yakunu man hazal mala akhadha rizqahu minhu. Tetapi copet tadi itu telah mengambil rezekinya copet dari Mas Azam. Walaupun rezekinya si copet tadi berarti haram. Harta yang gajian Mas Azam tadi itu sudah jadi milik Mas Azam, tapi ternyata diambil oleh si copet. Si copet itu bukan mengambil rezekinya Mas Azam, tapi mengambil miliknya Mas Azam. Yang itu jadi rezekinya si copet dari jalan yang haram. Fala ya'khudhu ahadun rizqa ahadin. Maka seseorang itu tidak bisa mengambil rezekinya orang lain. Rezeki itu nggak akan tertukar. Rezeki seseorang nggak bisa diambil oleh orang lain. Wa innama ya'khudhu syakhsu rizqahu huwa min ghairi. Tetapi yang terjadi adalah seseorang itu mengambil rezekinya dari orang lain. Begitu. Jadi masalah rezeki itu begitulah intinya. Ini di dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz pertama. Makanya kalau rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Tergantung cara memperolehnya. Kalau kepemilikan itu jelas halal. Karena kalau tidak halal tidak dikatakan memiliki.